Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullah. rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayuhal ulama al-afadil, khususan Kiai Haji Rahmat S. Labib, kemudian para ulama dari berbagai daerah senusantara, bersyukur al-fakir wal hakir dikumpulkan dalam majelis yang penuh keberkahan ini, majelis yang dinaungi para malaikat, majelis yang termasuk raudhah min riyadil jannah insyaallah. Secara ideologis tadi telah disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat S. Labib bahwa antara kapitalisme, sosialisme, dan Islam jelas tidak bisa dipertemukan. Dari tiga ideologi ini, hanya Islam saja yang merupakan mabda samawi. Sisanya adalah mabda atau ideologi buatan manusia. Dan kita meyakini apapun yang dibuat oleh manusia, kalau tidak dari hawa nafsu, maka itu adalah dari kejahilan mereka. Dalam Al-Quran disebutkan wa kanal insanu zaluman jahula. Adalah manusia itu disifatkan pada mereka sifat zalim, lagi jahil, lagi bodoh luar biasa. Dan umat Islam di Indonesia secara historis telah merasakan kebiadaban, kebengisan dari dua ideologi ini, khususnya ideologi sosialisme, komunisme. Kalau Ustadz Khairi Sulaiman tadi menyebutkan ada puluhan pemberontakan, kudeta yang dilakukan oleh komunisme di masing-masing negara itu hanya satu kali. Namun uniknya di negeri ini terjadi 3 kali. Pertama tahun 27, kedua tahun 48, dan yang ketiga tahun 65. Ini adalah duka yang mendalam, yang luar biasa, yang hingga hari ini rasa sakitnya itu masih dirasakan oleh umat Islam hari ini. Ribuan kaum muslimin, baik kiai, kemudian santri, termasuk aparat, dibantai oleh kekejaman PKI. Nah, namun sayangnya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada upaya-upaya untuk menguburkan sejarah kelam ini. Kalau kita lihat urutannya, itu dimulai dari pengkaburan sejarah, kemudian penguburan sejarah, dan yang ketiga pemutarbalikan fakta sejarah. Dan ini adalah ciri khasnya kepiawaian Partai Komunis Indonesia atau ideologi sosialisme komunisme secara umum. Sebagai contoh, ya, pemberontakan yang terjadi di tahun 1948. The NIDIT berulang kali mengatakan di buku-bukunya bahwa pemberontakan itu terjadi karena provokasi yang dilakukan oleh lawan-lawan politik PKI. Dia mengatakan ada sejumlah tokoh PKI yang ditangkap dan dibunuh, diculik kemudian dibunuh. Atas dasar itulah lalu kemudian terjadi pemberontakan PKI. Padahal kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah, pemberontakan tahun 48 di Madiun saat itu tidak terlepas dari kegagalan kabinet Amir Syarifuddin dalam perjanjian Renville yang isi perjanjiannya tersebut merugikan pihak Indonesia dan menguntungkan pihak Belanda, hingga akhirnya dia dicopot dan diganti dengan Muhammad Hatta kala itu. Kekecewaan politik yang dirasakan oleh Amir Syarifuddin itu kemudian bertemu dengan kepentingan politik dari musuh pimpinan PKI kala itu. Terjadilah kemudian pemberontakan PKI, ribuan kaum muslimin dibantai,
Namun mereka mengatakan mereka ingin mengaburkan, menguburkan sekaligus memutarbalikkan fakta sejarah itu dengan mengatakan bahwa PKI saat itu diprovokasi karena tokoh-tokoh mereka ada yang ditangkap. Kemudian kejadian tahun 1965 G30S PKI. Kolonel Untung dalam siaran persnya di Radio Republik Indonesia saat itu mengatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan dengan menangkap Dewan Jenderal itu karena ada upaya dari Dewan Jenderal untuk mengkudeta pemerintah sah saat itu menurut mereka, yakni Soekarno. Nah, Dewan Jenderal inilah yang kemudian ingin mengkudeta Soekarno. Dan kemudian mereka membentuk apa yang disebut dengan Dewan Revolusi. Ini adalah juga pemutarbalikan fakta sejarah. Kenyataannya, menurut Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah, pemberontakan G30S PKI adalah sebuah gerakan yang disetujui oleh Republik Rakyat Cina saat itu. Dalam sebuah pertemuan, DN Aidit pulang dari Kairo, Mesir, mampir ke RRC, ketemu dengan salah seorang tokoh politik RRC kala itu, dan dia pulang setelah mendapat restu dari pemerintah Republik Cina, dan terjadilah apa yang terjadi, gerakan G30S PKI. Artinya ada kepentingan politik kelompok komunis yang itu didukung oleh negara komunis yakni Cina. Kemudian mereka membalik fakta itu dengan mengatakan bahwa Dewan Jenderal ingin mengkudeta Soekarno saat itu. Padahal yang fakta sejarahnya adalah bahwa mereka menyadari seandainya Soekarno itu lengser, maka kepentingan dan pengaruh PKI di Indonesia akan menurun atau bahkan dibubarkan. Karena sebenarnya gerakan-gerakan opini, demonstrasi, unjuk rasa untuk membubarkan PKI itu sebenarnya sudah terjadi sejak pasca tahun 1948. Namun Soekarno, nah disinilah kita tahu kemudian di mana posisi Soekarno. Soekarno tidak kunjung membubarkan PKI, bahkan ketika penguburan setelah pengangkatan jenazah para jenderal yang dikubur di sumur di Lubang Buaya itu, Soekarno juga tidak hadir pada tanggal 5 Oktober 1965. Jadi pertanyaannya kemudian Soekarno ada di mana? Nah, di kesempatan lain Soekarno juga mengatakan bahwa gerakan revolusi di Indonesia itu ditopang oleh 3 pilar besar yang dia sebut sebagai nasional, komunis, dan agama, disingkat dengan Nasakom. Artinya jelas di sini posisi Soekarno adalah mendukung keberadaan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, inilah kenyataan sejarah yang dikaburkan, dikuburkan, bahkan diputarbalikan. PKI ingin cuci tangan, pada saat yang sama ingin dia melemparkan tuduhan bahwa mereka adalah korban dan pelaku utamanya adalah kaum muslimin. Inilah opini-opini yang hari ini sedang dikembangkan oleh beberapa kalangan, ya, oleh beberapa pihak, sampai kemudian mereka bangga mengatakan saya anak PKI karena saya ini korban, bukan pelaku pemberontakan. Nah, inilah hadirin sekalian yang harus kita pahami, fakta sejarah yang penting untuk kita pahami, dan tidak hanya itu namun kita sampaikan kepada muhibbin kita, kepada jamaah kita, wabil khusus kepada generasi muda kita. Karena target sasaran dari opini pemutarbalikan fakta ini adalah generasi muda yang mereka kurang memahami fakta sejarah ini, yang hingga akhirnya kemudian kepentingan politik komunis, sosialis, termasuk kemudian kepentingan kapitalis di kemudian hari bisa mereka wujudkan. Nah, maka inilah pelajaran penting yang perlu untuk kita ambil, sebagaimana Al-Quran menyebutkan fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran dari kejadian tersebut wahai ashabul basair, wahai orang-orang yang memiliki pandangan dan wawasan yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, jaga ulama-ulama kita, jaga bangsa dan negara kita ini dari kehancuran ideologi buatan manusia yang jelas rusak lagi merusak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.